Selamat sore Bapak, Ibu, Guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di pertemuan hari ketiga pelatihan Google Workspace for Education. Tema kita hari ini yaitu PMM atau singkatan dari Platform Merdeka Mengajar, di mana pada hari nanti kita akan kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Pak Denny P. Sambodo. Beliau merupakan tenaga ahli dari Platform Merdeka Mengajar itu sendiri. Nah, sebelum nanti kita bertemu dengan beliau, kita masih melanjutkan materi Google Workspace, yaitu yang pertama tentang Gmail. Kepada Bu Novi dipersilakan untuk berkolaborasi. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kabarnya sehat semua. Baik, ini lanjutkan materi untuk hari ketiga pelatihan GWE, yaitu tentang Google Mail, gimana pakai. Tapi kita bahas sebentar, nanti saya berkolaborasi dengan Pak Anan ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Saya mohon izin share screen. Ya. Di sini sudah terlihat tampilannya, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Sudah ya. Nah, tampilan awalnya saya buka dari Google dulu. Ini Bapak Ibu biasa dari kita, kemudian kita pilih Gmail. Nah, di sini sudah terlihat tampilan email kita seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa bagian dari Gmail. Yang pertama ini untuk kotak masuk mail ya, ada compose berarti membuat email baru. Kemudian inbox itu untuk melihat kotak masuk kalau ada pesan. Kemudian start itu untuk pesanan yang dibintang set. Draft itu artinya pesan yang kita kirim. Nah, sebenarnya juga ada label. Ini kebetulan labelnya GCE karena dari label yang pelatihan Google Master Trainer. Baik, langsung saja kita mulai dari praktek menulis mengirim email, post, kemudian tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Kita mau mengirim email, misalnya email ke Pak Anan, gitu ya Pak Anan. Iya. Tagnya bisa saya tulis judulnya supaya yang kita kirimi tahu subjek dari email kita. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan isi pesannya, gitu ya. Misalkan jumlah peserta atau apa seperti itu, tinggal dituliskan di bagian yang kosong. Nah, menariknya lagi, kita tidak hanya bisa memetik di sini Bapak Ibu, kita juga bisa melampirkan file. Di sini ada pengaturannya, ada bisa melampirkan file, melampirkan link juga bisa, emoticon juga bisa mungkin kalau suka pakai emoticon. Nah, atau juga insert file dari Drive juga bisa, gambar juga bisa. Nah, saya coba yang melampirkan file. Saya klik di sini. Nah, misalkan saya lampirkan file ini dari komputer saya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini akan tampil file yang akan kita lampirkan. Nah, kalau sudah terupload seperti ini, berarti sudah berhasil terupload. Tinggal kita kirimkan. Ini ya ada saya besarkan.
kita tinggal klik send. Nah, seperti ini nanti di kotak masuknya emailnya Pak Anan sudah akan terlihat email dari saya. Selanjutnya untuk mengatur kategori email supaya email kita lebih rapi seperti ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan settingan. Caranya adalah kita klik setting ini ya. Kemudian kita klik see all setting atau pengaturan semua. Ya, kita pilih yang inbox. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur kategori apa yang akan labelnya akan digunakan. Nah, kalau di sini saya centang semua 5 kategori yaitu sosial, promosi, updates, forum. Kemudian juga pesan berbintang. Jadi pesan yang penting-penting ini juga saya labeli. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal di oke ya, tetapi ini saya terlihat tidak. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, sudah settingannya sudah. Ini kalau ada perubahan nanti di sini akan settingnya akan berwarna biru. Tapi kebetulan karena tadi sudah saya ubah seperti ini, jadinya tidak nyala ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita save change. Nah, maka labelnya sudah akan terlabeli seperti ini. Kemudian juga itu tadi untuk mengatur ya. Nah, sekarang untuk mencari email yang kita butuhkan, nah bisa kita cari dari sini. Misalkan saya mau mencari email yang judulnya Google Mas. Di sini akan langsung tampil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu risau emailnya yang di mana ya, nggak perlu dibuka satu persatu. Langsung kalau Bapak Ibu mengetikkan kata kuncinya di sini, maka akan tampil email yang Bapak Ibu mau cari. Kemudian ada lagi untuk fitur dari Gmail yaitu tentang menerjemahkan email. Nah, misalkan saya buka, ini kebetulan bahasa Indonesia semua ya. Saya cari email yang lain. Nah, ini ya, misalkan ini, tapi ini sudah bahasa Indonesia ya. Ya, sebenarnya ini bisa diatur begitu Bapak Ibu, bisa diatur kita bisa membuka email, kalau misalkan emailnya berbahasa Inggris atau berbahasa lain, ada fitur dari Gmail yang memudahkan kita untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cukup kita buka emailnya, kemudian kita klik kanan, nanti akan ada pilihan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini kebetulan karena sudah berbahasa Indonesia, berarti ini sudah berbahasa Indonesia ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada email yang berbahasa Inggris, bisa menggunakan fitur tadi supaya kita mudah untuk membaca emailnya. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Anan ada tambahan mungkin? Ya, baik. Mungkin ingin mengeksplor lebih lanjut hal yang belum kita sampaikan ke peserta tentang Gmail. Untuk Gmail ya, saya share screen. Ya, apakah sudah terlihat Pak Anam? Ya. Untuk Gmail tadi sudah dibagikan oleh Bu Novi ya. Di sana kita bisa menjadi 5 tab, jadi bisa email-emailnya terkumpul menjadi lebih rapi. Di tempat saya juga saya bagi menjadi 5. Kemudian satu fitur tambahan lagi bahwa di Gmail ini kita bisa memberikan latar belakang. Jadi kalau ada warna atau ada background itu email kita jadi terlihat berbeda dibandingkan dengan milik teman-teman kita yang lain. Ya. Nah, caranya adalah kita klik di bagian pengaturan atau setelan ya kalau berbahasa Indonesia, di bagian atas ada roda.
Kemudian kita turun ke bawah. Nah, di tempat saya sudah menggunakan tema sehingga akan muncul seperti ini. Jika misalkan ini belum muncul, ini saya klik lihat semua. Nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita bisa tinggal pilih tema yang akan kita gunakan. Nah, yang di sini default, ini artinya tema bawaan dari Gmail yang warnanya putih. Kemudian ada gelap, ada biru, ini warna-warna pastel ya Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah ini ada yang bergambar. Misalkan saya buka dengan gambar ini, misalkan pemandangan, tulisannya Kepulauan Orcas, saya tinggal klik. Lalu saya klik simpan, maka background Gmail saya sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, warnanya menjadi lebih gelap dibanding yang tadi. Kemudian mungkin itu saja yang bisa ditambahkan di Gmail, Pak Anam. Oh iya, terima kasih Pak Samuel. Mungkin dari materi yang sudah kami sampaikan dari peserta, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita ke materi berikutnya? Sepertinya belum ada, nggih. Pak Samuel, untuk materi berikutnya itu classroom, apakah mungkin ada tambahan tentang classroom? Oh, baik. Atau mungkin ya betul, bisa menanggapi kesulitan dari beberapa peserta yang sudah jadi classroom, itu ada beberapa yang mengalami kesulitan di classroom. Oke, baik. Saya sambil membuka Google Classroom ya Pak Anam. Iya. Oke, saya buka di bagian Classroom, di bagian streaming, saya akan melihat sekilas apakah ada Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan dalam penggunaan Classroom. Ini sambil mengingatkan ya Bapak Ibu, sudah dipasang beritanya oleh Pak Anan bahwa nanti akan ada materi platform Merdeka Mengajar atau PMM yang disampaikan oleh Pak Denny. Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi Merdeka Mengajar bisa mendownload dari Play Store ya Bapak Ibu. Ini linknya sudah diberikan oleh Pak Anan. Kemudian oke, di tugas praktek ya. Bentar, tugas kelas. Kemudian tugas praktek. Tugas praktek yang kedua. Ya, praktek yang kedua tidak ada yang bertanya, kemudian saya cek di teorinya. Ibu Ulfa Desi, raise hand Pak Anan. Silakan Bu Ulfa. Ya, terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya sudah mencoba mengerjakan untuk tryout praktik kedua. Saya salah tempat komen sepertinya. Saya bertanya kepada Pak Samuel, tapi belum direspon. Mungkin saya salah tempat komen. Pertanyaan saya, untuk memilih satu siswa itu saya kesulitan karena ketika saya klik itu all student aja yang muncul. Itu yang saya kesulitan, Pak. Pencerahannya. Terima kasih. Yang di tugas teori Ibu atau di tugas praktek? Tugas praktik unit 2. Apa yang tryout 2?
Tryout unit 2 yang memilih satu siswa. Iya, itu saya kok tidak muncul pilihan, sedangkan all student aja dia. Sebentar saya buka itu. Yang di slide keberapa ya itu? Berapa ya? Tuh, kalau tidak salah, saya tidak buka laptop. Oh, Kalau tidak berapa? 6 apa 7 ya? 6 atau 7. Slide keempat. Yang keempat. Iya, 4 ya? slide keempat, halaman 4. Satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas. Ya. Di penugasan ke satu siswa dengan satu Google Docs sebagai copy atau buat salinan. Oh, ini maksudnya adalah yang di screenshot adalah penugasan yang dibuatkan salinan untuk setiap siswa. Oh, gitu. Yang make a copy for each student kalau yang berbahasa Inggris. Soalnya di situ ada kan contoh untuk tugasnya, ada memang tujuannya untuk satu siswa, dia bilang di contohnya itu, tapi kenapa saya tidak bisa pilih satu siswa gitu, itu yang saya bingung, makanya saya berhenti ngerjakan. Itu maksudnya tujuannya yang untuk membuat kopian untuk setiap siswa. Oh ya, sudah, makasih banyak, berarti sudah benar yang kerjakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Samuel, terima kasih Bu Ulfa Desi. Mungkin ada pertanyaan dari peserta lain terkait tugas teori maupun praktek dari hari pertama sampai hari ini, dipersilahkan. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi, nggih. Oke, saya coba menambahkan trik saja yang berhubungan dengan Google Classroom ya Bapak Ibu. Di Google Classroom ini kadang kita mungkin sempat terjadi salah membuat kelas gitu ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang bingung kok tidak ada tombol hapus atau delete di kelas tersebut. Ya, saya akan coba share screen cara untuk menghapus kelas yang misalkan kita salah buat. Saya share screen. Di Google Classroom kalau kita misal menunya ada di bagian titik 3 di masing-masing judul kelas ya. Misalkan ini yang saya buat waktu pelatihan hari pertama namanya kelas hebat. Ini kalau saya klik, ini cuma ada pindahkan, salin link undangan, edit, salin, dan arsip. Ya, hanya ini menunya. Jadi tidak ada menu untuk menghapus kelas. Nah, sebenarnya kita tetap bisa menghapus kelas tersebut. Ya, caranya adalah dengan mengarsipkan terlebih dahulu kelas yang akan kita hapus. Jadi misalkan ini kelasnya kosong atau tidak jadi digunakan, kita masukkan dulu ke arsip. Nah, di tampilan Google Classroom saya sudah tidak muncul kelasnya. Kemudian saya klik garis 3 di ujung kiri ya, di menu utama. Kemudian saya masuk ke bagian arsip. Di bagian bawah, ini ada kelas yang diarsipkan. Nah, ini tinggal kita klik. Kemudian kelas hebat ada di sini. Nah, kelas hebat ada di bagian arsip. Kita bisa klik titik 3 yang di dalam arsip. Di sini sudah muncul. Jadi kita bisa menghapusnya. Kalau saya hapus kelasnya, saya klik hapus. Kemudian ada konfirmasi.
menghapus kelas hebat, Anda tidak dapat mengurungkan tindakan ini, artinya begitu kelas ini saya hapus dari arsip, kita sudah tidak bisa memulihkan lagi. Nah, ini tinggal saya klik hapus, maka kelas hebat sudah terhapus dari arsip saya. Mungkin itu trik saja untuk menghapus kelas yang salah buat atau mungkin sudah tidak digunakan lagi atau ternyata waktu kita buat ada kesalahan dan sebagainya atau terlalu banyak waktu dan seterusnya. Kemudian trik yang kedua untuk mengirimkan tugas ke beberapa kelas sekaligus. Misal kita mengajar sebuah mata pelajaran di mana kelasnya itu paralel, ada cukup banyak kelas. Ini saya akan contohkan cara menugaskannya. Saya masuk ke kelas ini. Kemudian di bagian tugas kelas, kalau saya membuat tugas ya Bapak Ibu, tugas, buat, lalu tugas. Nah, secara default, secara langsung, tugas ini akan diberikan pada kelas yang bersangkutan. Cuman apabila kita ingin membuat tugas ini, tugasnya sama semua untuk setiap kelas, kita bisa melakukan checklist di bagian untuk di sini ya, bagian untuk ini tinggal kita klik, lalu di sini akan muncul kelas-kelas yang kita ajar atau kita sebagai guru di kelas tersebut, maka kita tinggal melakukan centang di kelas mana saja tugas ini akan diberikan. Tugas kita mengcopy paste ya Bapak Ibu, langsung kita centang ke menu tugas, lalu diklik tugaskan, maka ini sudah terkirim untuk semua kelas. Di sini akan muncul, tadi saya mencentang 8 kelas ya, di sini akan muncul untuk 8 kelas. Jadi tidak harus membuat tugas satu persatu, tidak harus menyalin, cukup langsung dicentang saja di sini, maka semua tugas akan sudah masuk di kelas-kelas tersebut. Ya, mungkin untuk trik dari Google Classroom itu saja, ada 2. Yang pertama tadi menghapus kelas yang tidak digunakan. Yang kedua adalah untuk membuat penugasan yang dibagikan untuk banyak kelas sekaligus. Mungkin cukup untuk Google Classroom. Demikian Pak Anand. Baik, terima kasih Pak Samuel atas penjelasannya yang sangat lengkap. Mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan? Baik, Google Sheet, saya akan berkolaborasi dengan Bu Wiwit ya. Sudah siap Bu? Iya Pak. Di sini saya ingin bertanya Pak sebelumnya, kira-kira ini kan ada beberapa peserta yang baru kan gabung di sesi ketiga ini. Mungkin sesi 1 dan kedua itu belum pernah pengertian apa itu Google Sheet ya Pak. Mungkin bisa kita Google Sheet Pak. Ya. Baik, saya akan membuka kembali Google Sheet pertama-tama. Izinkan saya screen share dulu. Ya Pak, sudah terlihat. Baik, seperti biasa kita pilih titik 9 dan kita pilih set ini.
di sini kita bisa memilih galeri template yang mau kita inginkan, bisa berupa template yang kosong atau sudah ada isiannya. Misalnya kita pilih kelas ini. Ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk promosi gitu ya Pak Anen ya? Iya, tapi dari Google, dari Aku Belajar itu sebaiknya memang kita menggunakannya untuk pembelajaran ke siswa. Oh iya. Ini misalnya saya tulis kelas Hibrat. Nah, di sini bisa diubah gambarnya, bisa diberikan ringkasan kelasnya, apa tujuan pelajaran kelas Anda, maka di sini bisa dituliskan mata pelajaran sehingga siswa tahu yang akan dipelajari selama semester tersebut. Nah, ini sudah ada tempat untuk mengisi. Dan saya sampaikan kembali untuk Google Sheet ini bisa diisi berbagai macam file gitu Bapak Ibu. Bisa dari gambar, tautan, bahkan kalau kita sudah membuat PowerPoint untuk pembelajaran itu juga bisa disisipkan di sini. Oh iya. Jadi ini hampir mirip kayak cover begitu ya Pak Anan ya? Covernya, dan di sini nanti kita bisa menyisipkan misalnya link dari situs siswa atau situs orang tua, bahkan nanti link dari sekolah. Jadi sangat praktik sekali ini Bu Wiwit. Oh iya. Ya, kita tidak perlu belajar pemrograman secara khusus untuk membuat web. Di sini kita tinggal memanfaatkannya dengan akun Belajar ID. Seperti itu. Oh iya. Kira-kira Google Sheet ini juga sama seperti dengan aplikasi yang lain tidak Pak? Jadi kita bisa berbagi begitu. Umpamanya saya mau membuat site, tapi saya tidak ada waktu. Mungkin saya minta ke teman untuk berbagi itu apa bisa Pak? Ya, sangat bisa Bu untuk berbagi site di sini. Mungkin bisa saya contohkan kembali. Jadi di sini bisa kita tambahkan materinya. Iya. Nah, sebelumnya mungkin kita tulis dulu nama kelasnya nih. Jadi untuk ini judul di depan, kemudian ini judul yang nanti akan muncul di webnya, misalnya kelas Hibrat. Kalau kita misalnya bisa kita membuat website khusus kelas kita sendiri, bisa mau untuk menyantumkan jadwal pelajaran, kemudian mengingatkan siswa untuk tugas-tugasnya dalam 1 minggu dan sebagainya. Kita bisa menggunakan website ini Bu Wiwit. Oh iya. Ini lebih praktis dan lebih menarik ya Pak Nan. Kalau untuk kelas atas, mungkin kelas bawah biasanya kan untuk HP itu dipegang orang tua. Jadi untuk kelas atas ini sangat menarik ya Pak Nan. Iya, sangat menarik. Iya. Dari guru yang lain ada yang bertanya mungkin Pak Anan? Tentang penggunaan Google Sheet. Ini sepertinya hari ini banyak yang bergabung ini Pak Samuel, Pak Anan, Mbak Novia, Mbak Trisna. Mungkin karena hari terakhir jadi penasaran ini ada hubung itu ya. Iya. Bu Novi suaranya belum masuk.
yang tadi yang Prof. Merdeka mengajar mungkin yang ditunggu Bapak Ibu juga ya. Iya. Oh iya. Iya. Ini sepertinya di chat ada yang bertanya. Baik. Iya. Pak Bahrul Ulum ini izin bertanya apakah bisa sisipkan video? Sangat bisa sekali Bapak. Saya izin screen lagi. Sudah terlihat nggih? Iya. Ya, ini misal pada halaman berikutnya kita ingin menyisipkan videonya misal kita simple ambil langsung dari YouTube itu bisa. Negara ASEAN dia akan muncul di sini. Kita bisa memilih mana yang kita inginkan untuk materi video. Kita pilih. Nah, jadi di setting bisa dimasukkan untuk video baik dari YouTube ataupun kita upload dari laptop atau komputer kita. Seperti itu Pak. Belum. Jadi lebih praktis ya Pak. Kalau dulu kan kita pakai Microsoft itu kita download dulu, kemudian kita tempelkan seperti itu ya. Ya. Jadi dengan Google Sheet ini kita tinggal klik video mana yang akan kita upload, sudah langsung terintegrasi ya Pak ya. Ya. Bisa dikatakan ini sebagai modul virtual seperti itu. Jadi kalau siswa itu kan modulnya kadang kita pakai LKS, buku paket dan sebagainya. Namun di sini kita bisa berkreasi membuat modul sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu. Oh iya. Baik, mungkin ada pertanyaan kembali. Oh, masih dari Pak Bahrul Ulum ini sudah sangat semangat sekali ya. Untuk menyesuaikan Google Form apakah bisa di-embed atau hanya diarahkan ke tab baru? Ini bisa disisipkan ya Pak? Jadi di sini misal saya pilih halaman ini, kita bisa menyisipkan formulir baru. Kita bisa membuat formulir baru atau kalau kita memiliki formnya, kita tinggal masukkan saja. Nah ini saya punya arsip tentang PTN masuk di jadi untuk Google Form juga bisa langsung masuk di sini. Coba kita lihat tampilannya ya. Ini bisa saya publikasikan karena kalau belum dipublikasikan belum bisa muncul. Ini alamat webnya bisa kita ketik sendiri sekalian kita, misalnya kelas hebat. Karena merah berarti ini alamat itu sudah digunakan. Saya pilih kelas hebat 1 misalnya. Nah, kelas hebat 1 belum digunakan untuk alamat webnya, maka ini bisa saya pakai. Nah, ini kemudian kita tinggal menyalin link yang sudah kita buat. Ini kita salin link, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Di bagian beranda seperti ini. Karena tadi tidak banyak saya ubah jadinya masih banyak yang kosong seperti ini. Jadwal, kemudian di letter tadi kita masukkan video dan ya, ada video dan ada Google Form-nya. Ini bisa langsung diisi oleh siswa.
Seperti itu. Seperti itu Pak. Pak Badrul Ulum mungkin iya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu peserta lain. Mas, apakah ada pertanyaan? Tidak hanya terkait dengan Google Sheet, mungkin terkait dengan materi-materi sebelumnya, kalau ada yang masih bingung, dipersilakan untuk bertanya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, sebelumnya ada pertanyaan dari ya, penjelasan kembali tryout 1, apakah boleh? Ini tryout 1 yang praktek atau teori? Yang praktek ya? Ya. Mungkin Pak Samuel bisa dibantu untuk membuka tryout praktek 1. Baik, saya buka tryout praktek 1. Ya, terima kasih Pak. Oke, untuk tryout praktek 1 di sini ada 2 bagian ya. Yang pertama adalah slide yang harus diisi oleh kita. Oke, untuk panduan seperti ini, yang belum jelas di bagian mana itu? Maaf Pak, kurang Selamat jelas sore Pak Pak. Denny. Maaf Selamat Pak. bergabung Pak Denny. Oke, Ibu Rizda, nanti kita sambung kembali untuk pertanyaan tentang praktek tryout praktek 1. Saat ini Pak Denny Sambodo sudah bergabung dengan kita. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan pemaparan mengenai platform Merdeka Mengajar. Pak Denny, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya. Saya boleh dibantu share screen, mboten nggih?
Ini yang pegang host atau host? Saya, Pak. Oke, monggo Ya. Mas. Dibuka ini ya, dokumennya. Boleh sih, saya kenalin dulu ya. Bapak Ibu manggil saya, namanya saya Denny, lengkap Sambodo. Kalau yang di Google Master Trainer Magelang, karena sama-sama peserta gitu ya. Saya posisinya sehari-hari adalah salah satu tim ahli teknologi di timnya Kemdikbud yang mengembangkan platform Merdeka Mengajar. Posisi saya ada di Policy Transformation Specialist gitu. Tapi biasanya teman-teman menyebut dengan sebutan ahli teknologi gitu. Oh ini Mas Anan tanya ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, nah diminta untuk menyampaikan materi mengenai platform Merdeka Mengajar. Nah, karena ini pesertanya banyak banget nih, 22.000 peserta. Tapi nolnya gregeli gitu ya. Tinggal 22. Saya akan menyampaikan secara singkat, tetapi sambil saya menyampaikan, Bapak Ibu feel free untuk bertanya di chatroom sambil nanti saya baca, saya respon. Jadi Bapak Ibu, PMM ini lanjut Mas, dimulai atau konteksnya atau latar belakangnya itu satu. Lanjut halaman berikutnya. Buat Bapak Ibu itu pertanyaannya, apakah kalau saya ingin belajar harus ke sekolah lagi gitu. Ini Bu Retno nanti ya Bu, ini kan tugas yang terkait dengan di Google Classroom kan. Oke. Kemudian yang kedua, gimana sih caranya saya menyampaikan materi di kelas itu menarik buat siswa gitu. Ini buat yang seumuran saya ini kan rata-rata generasi baby boomers nih. Ada yang lahir di 70-an, ada yang lahir 80-an gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang di guru SD, pasti kan siswanya milenial gitu ya. Zaman kita kecil belum ada HP, itu barang yang kita nikmati setelah gede. Tapi kalau Bapak Ibu guru, siswanya semua udah lebih gadget oriented gitu, udah pegang gitu. Bahkan lebih maju dari gurunya di dalam menguasai gadget gitu. Itu yang kedua, dan sehingga itu tantangannya adalah tantangan menyampaikan materi yang lebih menarik, lebih inovatif. Yang ketiga, pertanyaan terkait dengan ini kalau ada kebijakan pemerintah implementasi kurikulum misalkan, ini saya mesti nunggu undangan pelatihan dari dinas atau dari Kemdikbud enggak ya gitu. Nah, terus yang ketiga ini pertanyaan berikutnya adalah kalau saya pengen menginspirasi teman-teman lain gitu, teman rekan sejawat guru, dan saya punya produk bukti karya gitu, gimana ya saya nge-share-nya gitu. Saya pengen dapat umpan balik dari teman guru yang lain bagaimana gitu. Nah, PMM menjawab itu. Lanjut nih Mas Anan, ini kayaknya dari sisi umur adik kelas saya deh. Lanjut Mas Anan. Nah, jadi Bapak Ibu per 11 Februari tahun 2021 itu kan Mas Menteri meluncing episode ke-15 kalau tidak salah, ingat saya ya, mengenai Merdeka Belajar gitu ya. Nah, itu di launching mengenai kebijakan kurikulum merdeka atau kurikulum untuk pemulihan pembelajaran, mengatasi bahasa kerennya itu learning loss. Nah, alat bantunya, alat pendukungnya itu adalah platform Merdeka Mengajar gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar mendapatkan terkait dengan apa itu kurikulum merdeka, maka tempat bertanyanya atau tempat belajarnya ada di PMM. Gitu nggih. Lanjut, tadi sudah saya ceritain itu Jumat 11 Februari tahun 2000. Nah, isinya apa gitu? Isinya 3 kalau dibuat kategori. 1, mengajar. Ini adalah menu di mana di dalam PMM Bapak Ibu
dibantu dengan alat Bapak Ibu menjalankan keprofesiannya di depan kelas. Itu ya, ketika merencanakan pembelajaran, ketika melaksanakan pembelajaran, ketika melakukan penilaian atau assessment pembelajaran, maka menu di dalam mengajar tersedia. Yang kedua adalah belajar. Belajar ini adalah menu yang disediakan oleh PMM untuk Bapak Ibu mengembangkan keprofesiannya atau pengembangan kompetensinya. Itu adalah tempat Bapak Ibu belajar, ceritanya gitu. Nah, berkarya adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa berbagi hasil karya Bapak Ibu kepada rekan sejawat melalui PMM. Baik niatnya menginspirasi Bapak Ibu yang lain maupun niatnya untuk mendapatkan umpan balik gitu. Atau dalam konteks juga niatnya pengen menyimpan hasil karyanya itu agar terdokumentasikan, tersimpan dengan baik di dalam platform. Gitu. Lanjut Mas Anan. Nah, caranya, nah ini pertanyaannya. Bapak Ibu yang di sini, apakah semua sudah punya akun Belajar ID semua? Sudah, Pak. Oke. Jadi Sudah punya, Pak. Nah, akun Belajar ID itu adalah akun pembelajaran yang disediakan oleh Kemdikbud. Ketika Bapak Ibu pengen tahu detailnya apa, silahkan nanti diakses di Belajar ID yang sudah saya tulis di chatroom. Di situ tempat bertanya apa itu akun Belajar ID, gitu ya. Tapi gampangnya, kalau Bapak Ibu adalah pengguna HP sejuta umat, HP Android, maka akun Belajar ID itu mirip-mirip, fungsinya mirip akun Google atau Gmail, gampangnya gitu. Perbedaannya, kalau akun Gmail yang gratisan itu menunya terbatas dan tidak dedicated untuk for education, akun yang disediakan oleh Google melalui Kemdikbud untuk dedicated di pembelajaran, ceritanya gitu. Sehingga yang materi-materi yang disampaikan oleh mentor-mentor sebelumnya itu kan mengoptimalkan menu-menu akun Belajar ID terkait dengan Google for Education-nya gitu ya. Nah, di luar yang tadi sudah dibahas bersama mentor yang lain, cara memanfaatkan Google Doc, Google Sheet, Google Slide, kemudian penyimpanan maya yang bernama Google Drive gitu ya. Nah, akun Belajar ID itu bisa menjadi pembuka pintu untuk aplikasi yang disediakan oleh pemerintah namanya Platform Merdeka Mengajar gitu atau PMM gitu. Nah, caranya ada dua cara. Kalau yang senang dengan layar kecil, mudah dibawa-bawa yang bernama HP, maka caranya pasang akun belajar ID-nya di HP, sehingga nanti HP-nya akan ada beberapa akun gitu ya, ada Gmail, ada akun Belajar ID gitu ya. Setelah itu lari ke Google Play Store, setelah itu unduh. Setelah unduh, install atau pasang gitu. Nah, setelah itu masukkan akun Belajar ID-nya, maka kemudian ikon PMM akan muncul di HP Bapak Ibu gitu ya. Yang gambarnya biru gini tuh Bu, gitu. Itu akan muncul di. Nah, ini buat Bapak Ibu yang seneng belajar melalui gadget gitu ya, yang layarnya lebih sempit, tapi bisa dibawa kemana-mana gitu. Tapi kalau Bapak Ibu seneng dengan tampilan layar sebesar 11 inci atau 12 inci atau 13 inci yang bernama laptop, dari 32 inci yang bernama TV Android misalkan gitu, bisa juga. Maka itu Bapak Ibu mengaksesnya melalui website atau laman, yaitu guru.kemdikbud.go.id. Jadi dua-duanya bisa. Jadi kalau yang seneng layar kecil pakai HP, seneng layar lebar pakai desktop gitu ya, pakai laptop gitu. Nah, karena Bapak Ibu
sekolahnya di bawah pembinaan Kemdikbud dan Dinas Pendidikan, maka kuncinya akun Belajar ID. Tapi kalau Bapak Ibu yang dari MTS, MI, MA gitu ya, pakainya akun yang disediakan oleh Kemenak gitu. Nah kalau itu saya kagak tahu gitu kan cara mengaksesnya gimana. Terus Mas Anan. Nah menunya Bapak Ibu detailnya kalau dikategorikan ada tadi 3 ya. 1, menu untuk membantu Bapak Ibu guru menjalankan tugas profesi sebagai pendidik atau mengajar. Yang kedua, membantu Bapak Ibu mengembangkan kompetensi atau keprofesiannya dengan nama akun belajar atau menu belajar. Nah, yang ketiga, PMM menyediakan tempat Bapak Ibu menyimpan hasil karya Bapak Ibu untuk menginspirasi rekan sejawat atau untuk mendapatkan feedback gitu. Nah, jadi itu sebenarnya. Lanjut Mas, biar sambil saya jelasin, kalau ada pertanyaan feel free untuk nulis ya di chatroom. Nah, itu Bapak Ibu ada menu yang bisa diakses melalui tanpa login, seperti yang digambar kotak yang sebelah kiri. Jadi mulai info terkini, mulai pengaturan, video inspirasi, bukti karya, itu bisa dilihat tanpa login. Tapi kalau menu-menu yang butuh login, itu contohnya Bapak Ibu yang pengen gunain perangkat ajar atau perangkat asesmen itu harus login gitu ya, harus login. Kalau Bapak Ibu pengen belajar tentang topik Merdeka Belajar, positif disiplin, itu harus login gitu. Bedanya hanya intinya, makanya akun Belajar ID harus dipakai biar namanya apa dan passwordnya apa, apal gitu ya. Lanjut, Mas Anan. Mengajar sudah saya jelasin. Nah, terkait dengan implementasi IKM, khususnya Bapak Ibu yang sekolahnya memilih mandiri berubah dan mandiri berbagi. Jadi IKM itu pendaftarannya kemarin terdiri dari 3 kategori. Sekolah yang merasa pengen belajar dulu, itu namanya kategori mandiri belajar. Sekolah yang langsung pengen menerapkan, tetapi menerapkan dengan cara menggunakan materi yang di dalam PMM, itu namanya mandiri berubah. Sekolah yang merasa lebih mampu menerapkan IKM dan bisa bikin perangkat ajar sendiri, perangkat asesmen sendiri, itu namanya mandiri berbagi, gitu ceritanya. Nah itu Bapak Ibu kalau yang tadi mandiri berubah, maka Bapak Ibu bisa unduh perangkat ajar dan perangkat asesmennya, gitu. Langsung. Perangkat asesmen ini tujuannya ya Bapak Ibu bisa digunakan untuk asesmen awal sebelum kelas dimulai. Misalkan ini tahun ajaran baru mulai, Bapak Ibu mengampu di kelas 1 atau 4, maka cari materinya, setelah itu bisa diunduh, bisa di-print, setelah itu bisa dibagikan ke siswa untuk melihat posisi anak didik saya ini ada di kapasitas literasi numerasinya di mana. Sehingga Bapak Ibu bisa dapat informasi mengenai peserta didik sehingga strategi pembelajarannya lebih tepat gitu ya. Jadi Bapak Ibu benar-benar menerapkan prinsip teaching at the right level tadi gitu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka kan ditekankan lebih ke berpusat pada peserta didik ya, bukan berpusat pada pencapaian AKM-nya atau target kurikulumnya, enggak, tapi lebih ke orientasinya ke peserta didik gitu. Jadi kalau peserta didik itu dia sudah kelas 4 tapi ternyata kemampuannya kelas 3, ya Bapak Ibu harus menyesuaikan. Jangan dipaksa materi kelas 4 dijejeli ke peserta didik padahal dia literasi numerasinya belum nyampe, gampangnya gitu. Lanjut Mas. Ini saya boleh sambil minum ya. Kalau perangkat ajar isunya ada RPP, ada bahan ajar, ada modul proyek penguatan pelajar Pancasila, ada buku murid, ada alat assessment gitu ya. Lanjut. Nah, ini assessment murid. Bapak Ibu dari produk ini bisa mengetahui level kompetensi peserta didiknya ada di mana gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa, oh ini yang sudah
sesuai kelasnya gitu, kelas 4 dan sesuai kelas 4 gitu. Ini secara grade di kelas 4, tapi literasi numerasinya kelas 3. Ini udah kelas 4, tapi literasi numerasinya kelas 2. Ini kelas 4, tapi kemampuannya literasi numerasinya kelas 6. Pertanyaannya ada atau enggak? Ada. Gitu ya. Nah, makanya itu assessment digunakan untuk itu, atau bahasa gampangnya assessment awal gitu. Sehingga tahu Bapak Ibu bisa men-treatment peserta didiknya itu sesuai dengan benar-benar level kompetensinya gitu. Gitu ya. Lanjut Mas. Ini detailnya nanti Bapak Ibu bisa lihat video inspirasi. Jadi setiap yang saya jelaskan itu sebenarnya ada di dalam materinya. Nah, ini yang paling favorit dan paling sering ditanyakan. Apa sih menu belajar gitu ya? Bapak Ibu, menu belajar adalah menu-menu yang selama ini biasanya Bapak Ibu dapetin melalui pelatihan yang diundang oleh dinas, oleh Kemdikbud gitu. Nah, strateginya Kemdikbud di dalam pengembangan kompetensi guru itu menggunakan pendekatan lebih ke pelatihan mandiri. Jadi pengen mendorong motivasi intrinsik Bapak Ibu ingin belajarnya kayak apa, disediakan di PMM gitu ya. Nah, struktur topik pelatihan mandirinya ini dibagi dari 2 ya. Ada yang sifatnya video inspirasi, jadi tidak ada targeting logika struktur pembelajarannya. Ada yang pelatihan mandiri yang topiknya jelas, kemudian struktur pembelajarannya jelas, beban pembelajarannya berapa JP jelas, termasuk apa yang harus dilakukan, termasuk post-test, termasuk membuat aksi nyata. Itu. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Nah isinya ini ya, ada topiknya, kemudian ada materinya. Nah ini yang terakhir ya. Nah apakah pertanyaannya gini yang paling sering ke saya, apakah kalau kita lulus pelatihan mandiri dapat sertifikat? Jawabannya dapat. Kapan? Saat ini menu unduh sertifikatnya sedang dikembangkan. Harapannya target dari lini masa kami itu Juli. Nah ini tinggal beberapa hari ya, ini tanggal 27 ya, tinggal 3 hari ya. Gitu ya. Nah jadi di situ ada topik, ada modulnya, ada latihan pemahamannya, kemudian ada cerita reflektifnya, setelah itu ada post testnya, setelah itu dianggap lulus kalau tidak hanya selesai post test, tetapi Bapak Ibu mesti mengunggah aksi nyatanya. Nah, contohnya silakan Mas Anan. Contohnya ini gitu ya, membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, gitu ya, mendokumentasikan proses membuat keyakinan kelas gitu. Gitu. Ini yang disebut dengan aksi nyata dari topik tadi gitu. Lanjut Mas. Nah ini video inspirasi, ada beberapa yang Bapak Ibu bisa tahu misalkan tentang pembelajaran berbasis proyek itu kayak apa. Nah ini tinggal bisa diulang-ulang kembali melalui video inspirasi gitu. Lanjut. Nah ini menu terbaru. Jadi kalau di pelatihan tadi ya saya agak step ke belakang sedikit. Jadi pelatihan mandiri itu kalau Bapak Ibu menyelesaikan satu topik, Bapak Ibu akan boleh mengklaim sertifikatnya. Tapi setelah unggah aksi nyata. Kapan aksi nyatanya dianggap lolos? Ya setelah oleh tim kurasi dinilai bahwa ini produk mandirinya si Bapak Ibu guru gitu. Bukan ngopi dari punyanya teman diunggah gitu, enggak gitu. Jadi ada tim kurasi yang akan menilai aksi nyata. Nah, menu yang terbaru yang baru aja di launching itu adalah Bapak Ibu di PMM itu karena strategi IKM itu dengan PMM dan yang kedua mengoptimalkan komunitas belajar, maka di dalam PMM disediakan Bapak Ibu yang punya komunitas, entah itu KKG, entah itu MGMP, entah itu apapun ya, yang jadi kepala sekolah ya jadi K3S, kelompok kerja kepala sekolah gitu, maka bisa mendaftarkan di dalam PMM. Sekarang ini kalau nggak salah pendaftaran tahap ke-5, tahap ke-6 gitu. Silahkan dibaca aturan mainnya di dalam di situ.
Jadi daftarkan komunitas Anda, bisa melihat komunitas yang lain seluruh Indonesia apa saja, setelah itu bisa bergabung dan belajar. Ceritanya gitu. Lanjut Mas. Nah ini yang berkarya, itu adalah tujuannya Bapak Ibu yang selama ini dokumentasi karya-karya Bapak Ibu itu nyebar di mana-mana gitu ya. Ada yang di laptopnya, ada yang di HP-nya. Nah, dan itu cenderung atau yang sudah bikin YouTube juga ada gitu kan. Nah, itu kalau yang sifatnya video dari YouTube yang Bapak Ibu sudah bikin, video pembelajaran, Bapak Ibu bisa tautkan dengan PMM gitu. Gitu ya. Kalau bentuknya dalam bentuk file atau PDF, Bapak Ibu juga bisa unggah gitu. Nah, ini berkarya. Tujuannya satu, Bapak Ibu ingin mendapatkan feedback dari rekan sejawat atas karya Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu pengen menginspirasi rekan sejawat atas kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Sama yang ketiga, tujuannya ya agar kemudian Bapak Ibu produk-produknya terdokumentasikan dengan baik gitu. Dan bisa menginspirasi 3 juta guru yang ada di Indonesia gitu. Atau gampangnya yang sekarang ini PMM sudah diunduh oleh 1 jutaan guru gitu. Jadi ya setidak-tidaknya akan dinikmati sekitar 1 jutaan guru yang sudah mengunduh PMM gitu. Lanjut Mas Anan. Ini ya bukti karya tadi sudah saya ceritakan secara singkat. Jadi intinya itu mendokumentasikan produk Bapak Ibu, menginspirasi rekan sejawat melalui hasil kerja Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen dapat input atau umpan balik, sehingga kemudian ini intinya adalah untuk improvement kapasitas Bapak Ibu. Dan dari umpan balik yang diberikan nanti Bapak Ibu akan melihat umpan balik yang Bapak Ibu terima apa. Gitu, itu bisa terlihat di situ. Lanjut. Nah, ini rekomendasi untuk versi ringkasnya. Terus, Mas. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca di info terkini. Ini karena versi masih tanggal 13 Juli ya paparannya. Ini adalah ada Kemendikbud 56 tahun 2022 yang sudah diupdate dengan beberapa perubahan di dalam Kemendikbud yang baru mengenai kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat mengenai apa itu kurikulum merdeka, terutama mengenai prinsip, filosofi, kemudian dokumen-dokumen penting, panduan, CP itu capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau yang kurikulum merdeka istilahnya bukan kompetensi dasar atau kompetensi inti gitu, tapi istilahnya capaian pembelajaran sama ATP-nya. Jadi alur tujuan pembelajaran gitu misalkan. Terus Bapak Ibu bisa melihat ada 7 topik pelatihan mandiri. Kalau yang tidak salah kayaknya wajib itu 1 Merdeka Belajar, kurikulum merdeka, perencanaan pembelajaran sama assessment sama nomor 5 nih gitu ya. Kalau dalam tahap awal-awal ini mesti diselesaikan sama penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, dengan memahami tadi karakteristik peserta didik. Tapi intinya pelatihan mandiri ini topiknya akan terus bertambah Bapak Ibu karena proses produksi materi-materinya akan terus bertambah gitu nggih. Lanjut Mas. Ini nggak ada yang nanya ya? Ini contohnya apa itu alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, apa ada contohnya? Nah itu bisa diklik di situ gitu ya. Terus bagaimana membuat perencanaan pembelajaran dan KOSOP? KOSOP itu kurikulum operasional satuan pendidikan gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa dilihat di situ, tapi contoh KSOP-nya saya belum ngecek sih apakah udah ada contohnya atau belum gitu. Nah itu bisa di situ. Nah kalau Bapak Ibu nyari perangkat ajar yang Bapak Ibu gunakan langsung atau hanya untuk menginspirasi Bapak Ibu ngembangin mandiri gitu ya, maka bisa lihat di situ di menu perangkat ajar. Nah kalau Bapak Ibu karena ini hal yang baru nih project based learning ini, jadi pembelajaran berbasis proyek ini
Bapak Ibu bisa ikutin topik pelatihan mandirinya, video-videonya sesuai dengan jenjangnya. Setelah itu bikin aksi nyatanya. Atau Bapak Ibu diskusikan bersama rekan sejawat di satuan pendidikannya atau di gugusnya atau di rayonnya. Gitu, nggih. Lanjut Mas Anan, biar enggak terlalu lama. Nah ini Bapak Ibu bisa diunduh. Jadi link yang tadi saya share silakan diklik sendiri masing-masing. Setelah itu kalau mau nyimpen ya tinggal diunduh gitu ya. Lanjut, kayaknya udah hampir selesai nih satu lagi. Nah, terima kasih Mas Anan. Ada pertanyaan Mas Anan? Atau Bapak Ibu yang lain? Ibu Widowati Purwonami Desi Mayang Sari, aduh tuh banget. Atau Mbak? Ya, hadir, Mak. Silakan, ada pertanyaan. Ini sebentar saya mau cek kelas yang sebelah masih butuh saya atau enggak ya? Ini saya tadi pindah-pindah kelas nih jadinya. Nggih, Bu Maryuningsih. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Denny. Saya mau bertanya entah nyambung atau tidak, mungkin sharing-sharing juga sama yang lain. Ini yang kelas 4 kan ramai itu ya materinya tentang triliunan, tentang miliaran. Itu saya buka di buku Kemendikbud itu ternyata materinya nggak sehoror itu. Kenapa beda ya? Mungkin ada info antara, soalnya yang di sekolah kan ada drop-dropan buku itu. Materi matematika sampai triliunan, miliaran. Sementara yang di buku Kemendikbud yang saya download masih wajar, masih ribuan apa ya kayaknya. Nanti boleh di yang buku drop-dropan dalam arti fisik kan maksudnya? Ya, yang udah. Oke, itu nanti saya difotoin aja ya Bu Maryuningsih ya. Tapi intinya gini, karena strateginya itu menggunakan PMM, Ibu bisa menggunakan materi yang ada di PMM, sama cara ngeceknya simpel sih. Cara ngeceknya berdasarkan CP-nya. Capaian pembelajarannya sampai level apa gitu ya. Misalkan gini CP-nya kalau matematika misalkan hitungannya sampai hitungan ribuan ya. Ya otomatis kalau yang jutaan sama miliar pasti di luar CP, kan gampangnya gitu. Oh iya benar. Sama ini kan kayaknya juga ujungnya ke sana ya. Ujungnya ke cara ngeceknya kalau untuk nariknya ke atas, nariknya ke CP-nya apa, terus alat berikutnya ke kurikulum KOSP-nya apa, terus alur tujuan belajarannya apa gitu ya. Cara ngeceknya gitu nggih. Oh iya. Jadi tolak ukurnya lihat. Jadi kalau di dalam buku yang di drop ternyata nggak relevan atau nggak cocok dengan CP ya Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan CP. Sama ini kan kayaknya dari kabupaten banyak ya. Yang kabupaten lainnya apakah materi yang di buku yang dibagi itu kayak gitu miliaran triliunan dari kabupaten lain? Nah itu kalau itu saya kurang tahu ya. Karena kan posisinya itu benda fisik yang dikirim ke masing-masing kabupaten nggih. Nggih, tapi prinsipnya gini Bu, prinsip dasar kurikulum merdeka bukan berorientasi pada capaian kompetensi dasar atau kompetensi inti yang kayak di kurikulum 13, tetapi berpusat pada murid berdasarkan tadi capaian pembelajarannya kayak apa, Bapak Ibu melakukan assessment kan gitu ya, assessment. Jadi kalau siswanya kalau siswa kelas 4 gitu, begitu di-assess ternyata kapasitasnya sebenarnya masih kelas 3, ya Bapak Ibu sesuaikan untuk tetap menguasai sesuai dengan leveling materinya kan gitu. Itu. Makanya di dalam prinsip kurikulum merdeka itu kan paling mendasar kan pembelajaran berpusat pada murid ya. Jadi berpusat pada kapasitas siswanya gitu. Bukan pada targeting apa yang tertulis di dalam textbook-nya atau buku ajar gurunya gitu. Jadi makanya selalu disarankan untuk melakukan assessment dulu gitu di-assess sehingga kemudian bisa membuat pengelompokan berdasarkan level kompetensi siswanya,
kalau Ibu pegang kelas 4, apakah benar-benar sesuai dengan kelas 4 atau jangan-jangan sudah levelnya udah di kelas 5 atau jangan-jangan masih di kelas 3 gitu. Jadi Bapak Ibu punya peta rata-rata sekarang SD itu berapa satu kelas ya? 30 ya? Atau 40 gitu ya? 28, satu kelasnya 28. Oh ya, gitulah Mas. Jadi 28 tinggal dilihat gitu. Nah, alat melihatnya apa? Alat melihatnya assessment. Nah, kalau belum sempat bikin, ya unduh aja alat assessment yang ada di dalam PMM. Lah, kok PMM dulu ngono? Tinggal lihat. Oh, alat assessment mapel lain kayak apa? Tinggal dilihat. Bapak cross check ke ATP dan CP. Oh, gini logikanya. Bikin gitu. Gitu nggih? Nggih, Pak Denny. Bisa dimengerti. Bisa ditangkap ya? Oh, nggak bisa ya? Nanti Karena saya yang langsung ngomong kan cek ke sudah didengarkan ATP-nya. ya. Iya. Oke, Baik. ini sebenarnya Terima kasih. itu pertanyaan berat banget buat Ya. saya nggak paham itu. Ya. Ada yang lagi? Mungkin ada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau nggak pengen bersuara ya nulis ya. Bu Retno Widyaning, saya ada pertanyaan Bu, di luar yang tugas di dalam itu. Oh ini Bu Noviana Anggra ini. Iya, Pak Denny mohon izin bertanya ya Pak. Oh, enggak saya izinin kalau pakai minta izin. Kalau langsung bertanya malah silakan. Oh iya, Pak Denny. Mohon maaf, tadi kan sempat disinggung tadi yang tentang peta kalau siswa SD berapa, siswanya jumlahnya berapa, itu kemudian kita bisa membuat petanya seperti apa, dia sampai level mana, seperti itu. Sedangkan kalau saya sendiri kan mengajar di SMP ya Pak, dengan jumlah siswa yang lebih banyak. Rata-rata satu kelas 32, kalau dikalikan 6 berarti 100, sekitar 192 ya. Ya. Nah itu kemudian juga tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kok saya masih ngambang ibaratnya seperti itu Bapak. Mohon penjelasannya. Terima Ya, kasih. lebih bagus ngambang Bu daripada tenggelam. Itu ya Pak. Prinsipnya kan pembelajaran terdiferensiasi itu kan tadi ya berdasarkan assessment. Jadi memang sebenarnya berdasarkan alat assessment itu Ibu dapat petanya kan sebenarnya gitu kan, berdasarkan petanya. Bukan berarti kalau ngampu 6 rombel terus yang selevel dikumpulin selevel, enggak juga sih. Tapi itu lebih ke strategi pembelajarannya aja sih, strategi mentreatmentnya gitu. Jadi gitu, jangan paksain yang levelnya belum nyampe Ibu paksa nyampe gitu, misalkan gitu. Itu yang disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi benar-benar berdasarkan kompetensi dan kapasitas siswa, itu yang penting. Gitu. Jadi biar nggak siswa stres karena Ibu paksa dengan levelnya yang belum nyampe gitu. Misalkan kayak saya nggak bisa, mungkin yang level SD ya, nggak bisa penjumlahan puluhan gitu atau ribuan gitu. Ya harus nurunin gitu. Nah dulu saya pernah bikin satu program waktu saya masih di kantor Wapres, namanya program kinerja dan akuntabilitas guru. Kami itu membuat satu alat assessment, setelah itu kita meletakkan siswanya itu kayak di kotak gitu ya. Ada yang siswa di sesuai kelasnya, ada yang siswa satu level di bawah kelasnya gitu kan, ada yang 2 level di bawah kelasnya, ada yang bahkan di atas kelasnya gitu. Nah, biasanya kalau yang sesuai kelasnya atau di atas kelasnya, pasti Bapak Ibu bisa mendorong dia pasti dengan pendekatan yang lebih mandiri. Toh. Biasanya kan kalau yang udah pinter kan biasanya lebih mandiri. Tapi kalau yang 2 level di bawah kelasnya atau 1 level kelasnya, cara mentreatmentnya kan berbeda ya. Gitu. Nah, kami dulu kerja dari 2013 sampai 2020, saya kerja di 4 kabupaten, Ketapang, Sintang, Landak, Manggarai Barat, Manggarai Timur, itu daerah terpencil ya. Itu sama, jadi kita bikin gitu, melakukan assessment, setelah itu kita jelasin ke Bapak Ibu gurunya, bahkan kalau itu memang kita komunikasiin ke orang tua. Karena waktu itu kan kita fokusnya di SD ya, jadi interaksi guru kelas dengan orang tuanya kan bisa kita lebih intens ya. Beda sama yang Bu Noviana dengan banyak banget sih ngampunya 6 rombel, memang gurunya kurang ya? Iya Pak, ada yang guru kurang. Jadinya ya. Udah kebayang tuh 6 rombel, itu kayak puter kaset tuh tiap hari. gitu ya Bu. Jadi terdiferensiasi itu artinya benar-benar berdasarkan informasi hasil assessment, Ibu
tadi gitu. Jadi kan punya peta gitu ya. Gitu. Jadi lebih pas gitu. Jadi nanti kelas juga bisa dibikin jauh lebih dinamis, lebih bervariasi sehingga siswa nggak stres gitu. Tekanannya di situ sih, bahwa pembelajaran itu kan sebenarnya membuat happy ya. Itu nggih. Menyenangkan gitu ya Pak. Nggih, menyenangkan. Jadi harus menyenangkan. Makanya di dalam kurikulum Merdeka seluruh kata-katanya ini pembelajaran berorientasi pada murid, pembelajaran berpusat pada murid, gitu kan. Pembelajaran berpihak pada murid, bukan pembelajaran berpihak pencapaian kurikulum, enggak. Jadi lebih ke peserta didik. Tekanannya ada di kapasitas anak didik kita. Gitu nggih. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Nggih, mudah-mudahan bisa ditangkap. Saya punya waktu tinggal 2 menit ya Mas Anam. Ini kebetulan jam 12 waktu sini. Saya kebetulan ini lagi nggak di Indonesia dan waktu jam 17 waktu Indonesia saya ada rapat lagi. Ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu peserta, apabila ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kalau di grup GTM Magelang kan ada nomor saya ya. Jadi kalau pengen diskusi feel free aja, monggo. Jadi silakan. Sekali lagi ini terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru gitu kan. Terutama ini mayoritas Magelang ya. Magelang. Sebagian kalau pesertanya Magelang itu Desa atau Magelang Kota ya ini ya? Magelang Pak, sebagian besar. Ini ada yang dari luar nggak ya? Banyak Pak. Atau Bandongan gitu. Saya baik gitu nggih Mas Anam, terima kasih. Akhirnya mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi banyak salah. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung izin keluar dari ruangan nggih. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih ilmunya. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Pak Denny Sambodo terkait Platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya kita lanjutkan kembali penyampaian pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Retno tadi, nggih. Mungkin Pak Samuel. Ya, melanjutkan pertanyaan Ibu Retno tadi berkaitan tentang tugas teori dan praktek. Ya, saya akan tampilkan. Jadi untuk tugas itu masing-masing ada petunjuknya ya Ibu Retno. Sebentar saya share screen dulu. Ya, jadi untuk yang pertama ini misalkan yang tryout praktek 1. Apakah sudah terlihat Pak Anam? Ya. Di bagian tryout praktek 1 kalau kita buka itu di situ ada penjelasan ya. Misalkan seperti ini. Untuk mempraktekkan keahlian menggunakan Google Workspace for Education, Anda wajib membaca panduan tryout praktek di sini. Nah, kalau Bapak Ibu klik di file atau slide presentasi yang saya bagikan ini, maka akan muncul slide yang sama seperti yang Bapak Ibu terima untuk mengerjakan, tapi sudah ada gambar atau screenshot yang bisa digunakan untuk mengerjakan. Jadi kurang lebihnya nanti harapannya seperti gambar-gambar yang terdapat pada slide tersebut. Sebentar, saya akan tampilkan. Ya, misalkan ini panduan tryout 1, halaman pertamanya seperti ini. Kemudian yang pertama, ya, pertanyaannya seperti ini. Screenshot satu folder berjudul ekstra material dan dengan di dalamnya berisi 3 buah file, masing-masing punya judul seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa membuka Google Drive masing-masing, kemudian membuat folder baru. Ya, membuat folder baru, judulnya ekstra material. Kemudian setelah itu dibuka foldernya, lalu membuat satu buah file Google dokumen berjudul Google VNU. Kemudian setelah dokumennya jadi, bisa Bapak Ibu tutup.
lalu buka kembali, membuat satu lagi Google Slide berjudul Once Upon Google, dan yang terakhir membuat satu Google Sheet berjudul Google This Number. Nah, setelah 3 file ini Bapak Ibu buat, Bapak Ibu tinggal screenshot Google Drive-nya. Lalu hasil screenshot-nya ditempel di file masing-masing. Jadi di tempat Bapak Ibu akan muncul nama, kemudian ada tulisan tryout praktek 1. Demikian pula dengan slide yang berikutnya. Jadi misalkan ini tadi soal keduanya adalah memindahkan file Google VNU dari folder exam material ke Google Drive, artinya dikeluarkan dari folder. Lalu setelah keluar dari folder, ini yang saya tampilkan adalah cara mengeluarkannya, memilih pindahkan, lalu kita memilih folder di luar exam material, lalu di screenshot, dan seterusnya. Begitu ya, Bapak Ibu, khususnya Ibu Retno yang menanyakan tentang tryout praktek. Kemudian yang tryout teori. Untuk tryout teori, saya ambilkan yang unit 1 juga. Nah, untuk tryout teori, ada petunjuknya juga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membaca persiapan materi ujian unit 1 sampai 3, itu ada linknya. Bapak Ibu tinggal klik, nanti akan muncul pelatihan dasar. Untuk agar progresnya tersimpan, Bapak Ibu harap login terlebih dahulu menggunakan akun Belajar ID. Saya akan login. Nah, seperti ini kalau posisi sudah login, kemudian di bagian bawahnya ada pelatihan dasar, ada unit 1, Bapak Ibu bisa baca mulai dari pengantar sampai berpikir luas melampaui buku teks. Lalu yang dikerjakan adalah ulasan unit 1. Ini diklik. Ya, ini kebetulan saya sudah mengerjakan ya, tanggal 9 Juni yang lalu, maka akan tersimpan di sini. Lalu ini yang Bapak Ibu screenshot. Akan lebih bagus lagi ketika melakukan screenshot, Bapak Ibu menampilkan akun belajar seperti ini. Ya, kalau ini sudah di screenshot, kemudian ditempel di Google Slide yang judulnya nama Bapak Ibu, tryout teori 1. Demikian Ibu Retno, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Pak Samuel. Ya, sepertinya dari Bu Retno sudah Cukup jelas. ya, cukup jelas ya. Mungkin Pak Samuel bisa menjelaskan sekalian tentang tagihan-tagihan peserta sampai nanti di akhir pelatihan ini, Pak. Baik, untuk tagihan-tagihan yang harus dikerjakan ya Bapak Ibu, saya tampilkan lagi untuk tugas kelasnya. Di sini ada, saya kelompokkan beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama ada di unit 1, yang di unit 1 itu yang harus dikerjakan adalah mengisi daftar hadir pelatihan tanggal 25 Juli, kemudian tryout praktek 1 dan tryout teori 1. Kemudian untuk unit 2, yang harus dikerjakan adalah daftar hadir pelatihan sesi 2, tryout teori 1, dan tryout praktek unit 2. Lalu yang ketiga untuk hari ini, ya sudah saya buka dari tadi siang, daftar hadir pelatihan sesi 3, kemudian mengerjakan tryout teori 3 dan tryout praktek 3. Nah, masing-masing ini untuk tryout teori dan praktek itu batasnya sampai hari Sabtu tanggal 30 Juli. Sampai 30 Juli.
Kemudian Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tryout teori maupun tryout praktek, silakan mengambil uji kompetensi guru. Ya, uji kompetensi guru ini digunakan nanti untuk mendapatkan sertifikat. Syaratnya adalah dengan mendapatkan nilai minimal 80 pada uji kompetensi dasar Google. Ya, kemudian nanti untuk email mentor atau trainer yang dimasukkan sudah saya bagi seperti ini. Jadi Bapak Ibu pertama kali silahkan mengecek nomor peserta pada link yang sudah saya berikan. Saya buka dulu. Ya, ini di depan nama masing-masing Bapak Ibu guru akan ada nomor ya dari 1 sampai 118. Kemudian Bapak Ibu silakan mencocokkan dengan daftar yang sudah saya buat. Untuk nomor urut 1 sampai 24 itu dengan mentor Ibu Widowati. Kemudian 25 sampai 48 itu Pak Anan. 49 sampai 72 Bu Novi. 73 sampai 96 itu Bu Trisna, dan yang 97 sampai terakhir itu dengan saya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan melakukan copy pada alamat email mentor atau trainer, kemudian dimasukkan ke dalam uji kompetensi dasar Google. Saya akan tampilkan uji kompetensinya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi email, kemudian nama lengkap untuk sertifikat. Bapak Ibu boleh menuliskan nanti dengan gelar ya. Kemudian ada email belajar ID, lalu asal sekolah, jenjangnya, asal provinsi, asal kota atau kabupaten, posisinya apa, kemudian dan seterusnya. Yang di bagian ini, trainer atau pelatih Anda sedang mengikuti program, ini yang dipilih adalah Google Master Trainer level 1. Ya, jadi saya ulangi, Google Master Trainer level 1. Kemudian email belajar ID Trainer seperti yang tadi saya tampilkan ya Bapak Ibu, silahkan dipilih sesuai dengan nomor urut Bapak Ibu masing-masing. Ada 5 trainer, silahkan dipilih sesuai dengan nomor urut yang ada di daftar peserta. Kemudian setelah ini diisi, kemudian diklik berikutnya. Di halaman 2 sampai 5 nanti akan berisi pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda. Bapak Ibu tinggal memilih jawaban yang paling tepat, lalu nanti disubmit. Nah, apabila Bapak Ibu nanti mendapatkan nilai kurang dari 80, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengulangi uji kompetensi ini, ya, uji kompetensi ini dengan menggunakan email pribadi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mencapai 80 dengan menggunakan email belajar ID, Bapak Ibu tetap akan bisa mendapatkan sertifikat. Cuman Bapak Ibu waktu memasukkan email ini bisa dimasukkan email pribadi. Jadi Bapak Ibu berpindah akun, kemudian nanti diisikan di sini emailnya. Karena ini dibuat hanya menerima satu jawaban dari satu buah email. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Nanti semoga Bapak Ibu mendapatkan nilai yang bagus semua di atas 80 sehingga cukup mengambil uji kompetensi ini satu kali saja. Demikian untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan. Untuk uji kompetensi dasar ini saya di set lebih lama ya daripada yang pengumpulan tugas teori dan praktek. Kalau teori dan praktek itu sampai tanggal 30, yang ini sampai tanggal 1 Agustus hari Senin. 1 Agustus jamnya 23.59 WIB. Jadi sampai hari Senin malam. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, baik, terima kasih. Oh, ada yang mengangkat tangan dari Bu Yeni Maria. Silakan Bu Yeni Maria. Ya, selamat sore Selamat sore Bu. Pak Samuel. Ini mau bertanya sedikit.
untuk latihan teori tryout 1, praktek, sama ini dalam proses pengerjaan, tapi apakah bisa untuk kompetensi ini sambil menyelesaikan teori dan prakteknya kita selesaikan juga barengan sama uji kompetensinya, apa bisa, Pak? Oh, bisa sekali itu. Jadi uji kompetensi ini karena ini berupa pemahaman, maka saran saya hanya setelah selesai mengerjakan uji atau tryout teori dan praktek, sehingga jadi materinya sudah pernah dipraktekkan masing-masing. Tapi apabila Ibu mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu juga tidak masalah ya. Nanti kalau misalkan tidak berhasil sampai 80, Ibu bisa mengulang kembali dengan email yang lain. Demikian Ibu Yeni. Oh, oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, itu aja penjelasan dari Pak Samuel. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada dari Bapak Ibu mentor, ada tambahan atau tidak? Atau kita cukupkan pertemuan untuk hari ini? Oke, saya tambahkan terakhir ya Pak Anan. Oh iya, silakan Pak. Ini tidak berhubungan dengan materi Google for Education, cuman ini sekedar tambahan aja untuk pemanfaatan khususnya aplikasi Google Chrome. Yeah. Chrome yang kita pakai sehari-hari. Jadi selama masa pandemi yang kemarin sampai di saat ini kita mengenal adanya PMM, kita kan tentu punya banyak sekali link yang diberikan, baik itu oleh para trainer ataupun dari pelatihan-pelatihan yang kita ikuti, maupun tadi dari Pak Denny, itu juga ada link ya, yang tadi waktu share screen disampaikan yang bentuknya link tree. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang seperti saya, dahulu itu saya sering mencatat link-link tersebut ya di buku catatan saya. Kemudian kalau misalkan saya membutuhkan, saya akan membuka catatan tersebut dan mencarinya. Nah, di Google Chrome itu ada fasilitas yang namanya bookmark. Saya akan share screen tampilan layar Google Chrome saya. Kalau Bapak Ibu melihat di tampilan layar Google Chrome saya, di bagian atas itu di bawah address bar itu ada beberapa lambang-lambang situs ya. Misalkan yang terlihat di sini, misalkan ada WhatsApp, ada Tokopedia dan ada Infogetika. Cuman di sebelah kirinya ini ada seperti folder ya Bapak Ibu, ada pelatihan. Kalau ini saya klik muncul seperti ini. Ada Digitalent dan Dolmen PDK Jateng, kemudian Belajar ID, lalu ini Merdeka Belajar ya, salah satu ya aplikasi yang tadi ditujukan oleh Pak Denny, aplikasi Merdeka Belajar tapi yang versi desktop atau versi yang bisa dibuka di laptop. Kalau ini saya klik, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi Merdeka Mengajar tapi yang versi website. Kalau saya klik masuk, saya klik nama saya, maka aplikasi Merdeka Mengajar yang tadi ditunjukkan Pak Denny juga muncul di layar laptop saya. Nah, Bapak Ibu bisa juga membuat seperti yang saya tampilkan seperti ini, jadi tidak harus mencatat lagi di buku catatan atau di kertas atau di HP, kita bisa masukkan di Google Chrome ini. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Misalkan saya mempunyai sebuah situs, ya, saya akan masukkan yang belum ada. Misalkan ini saya bahkan aplikasi, misalkan Google Slide.
atau Google Calendar. Ya, ini Google Calendar ya Bapak Ibu. Google Calendar di bagian atas tulisannya calendar.google.com. Nah, ini tinggal di bagian ujung sebelah kanan, ini ada tanda bintang. Tanda bintang ini bisa saya klik, tulisannya bookmark this tab. Kemudian di bagian atas ini bisa kita beri nama ya, misalnya namanya adalah kalender. Kemudian mau kita masukkan di mana? Karena di tempat saya ini ada beberapa folder, saya bisa klik, lalu pilih di bagian Google. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum punya folder-foldernya, Bapak Ibu bagian folder, lalu pilih yang paling bawah. Choose another folder, ini nanti akan dibuatkan. Kita bisa membuat new folder di sini. Sehingga aplikasi-aplikasi atau situs-situs bisa kita kelompokkan masing-masing ke dalam folder, sehingga kita nanti mencarinya lebih mudah. Ya, Bapak Ibu, ini saya coba contohkan, saya masukkan ke bagian Google saja, kemudian saya klik done. Maka kalau saya klik Google, maka akan tambah satu yang namanya kalender. Nah, Bapak Ibu, jangan khawatir, ini bisa kita pindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain ya, selama kita mengaktifkan sinkronisasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas, ini ada akun belajar, diaktifkan ini. Sinkronisasi is on. Ya, sinkronisasinya aktif, sehingga nanti kalau kita berpindah ke laptop atau berpindah ke PC, ke komputer yang ada di rumah, akun belajar ini beserta dengan bookmark-nya akan tampil. Jadi kita bisa gunakan di antar berbagai perangkat selama kita melakukan login atau sign in di Google Chrome-nya. Semoga ini cukup bermanfaat bagi Bapak Ibu yang memiliki banyak sekali perbendaharaan situs yang bisa juga, kemudian menggunakan browser, tentunya Google Chrome, lalu sehingga kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Demikian Pak Anan, tambahan sedikit mengenai Google Chrome. Ya, terima kasih Pak Samuel, tambahan yang sangat bermanfaat sekali ya. Terutama bagi kita yang sering buka-buka laptop, buka-buka tentang website pendidikan dan sebagainya, itu lebih mudah kita untuk mengaksesnya. Baik, seperti itu Bapak Ibu peserta. Apabila tidak ada pertanyaan bisa kita tutup. Mungkin dari trainer lain ada yang ingin disampaikan? Sementara cukup Pak Anan. Ya. Baik, pada pertemuan hari ketiga ini sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Dari hari pertama, kedua, ketiga, kita sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat. Ilmu yang dapat kita sharing satu sama lain, ya Bapak Ibu. Semoga dapat kita manfaatkan untuk mendidik siswa-siswi kita di tempat tugas masing-masing. Ya, baik, saya mewakili tim trainer Kota Magelang mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi dari Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang sudah ikut bergabung di Google Meet ini dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan kerjasamanya. Dan apabila kami selama menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan dan sebagainya, apabila ada hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan terkait tugas atau materi yang ingin diketahui lebih lanjut, dapat mengirim email kami atau dapat bertanya di Google Classroom. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini.
Selamat sore, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya